Alhamdulillahirrahmanirrahim hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormati, kembali kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di sebuah tempat yang Allah Ta'ala berkahi, di sebuah tempat yang Allah Ta'ala penuhi dengan rahmatnya, di bulan yang penuh dengan rahmat, di bulan yang penuh dengan berkah. Semoga Allah Ta'ala menurunkan keberkahan dan rahmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jamaah terhormati, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari ke-11 dari bulan Ramadan. Alhamdulillah kita melewati 10 hari dari awal bulan Ramadan ini dengan penuh ketaatan. Dan tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki hari ke-11. Maka bulan Ramadan ini waktunya terasa cepat. Baru kemarin kita memasuki bulan Ramadan, hari ini sudah kita memasuki hari kedua, hari ke-11 dari bulan Ramadan ini. Maka sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim ketika beliau menafsirkan ayat ayyaman ma'dudat, ayat 184 dari surat Al-Baqarah, Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Maka beliau menafsirkan bahwasanya di antara rahmat Allah kepada kita, di antara kasih sayang Allah kepada kita, Allah jadikan bulan Ramadan ini terasa cepat. Maka ini menjadi sebuah rahmat sekaligus menjadi ujian untuk kita. Menjadi rahmat karena Allah jadikan Ramadan ini terasa ringan untuk kita. Kalau seandainya Allah jadikan Ramadan ini panjang, Allah jadikan Ramadan ini lama, maka tentunya ini akan menyulitkan kita. Namun di antara rahmatnya, Allah jadikan bulan Ramadan ini menjadi terasa singkat. Maka sehingga kemudian hari-hari yang penuh dengan ibadah yang berat ini terasa ringan untuk kita. Baru kemarin kita masuk bulan Ramadan, sekarang tahu-tahu kita sudah memasuki hari ke-11 dari bulan Ramadan. Ini sekaligus menjadi sebuah ujian bagi kita. Karena ujian apa? Ujian apakah kita sudah mendapatkan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dari bulan Ramadan ini? Apa yang dijanjikan di bulan Ramadan ini? Yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dari bulan Ramadan ini adalah pahala yang besar dan ampunan dari Allah Ta'ala. Maka yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini sehingga kita mendapatkan pahala yang banyak? Atau kita masih lalai dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala? Maka ini yang perlu kita pertanyakan kepada diri kita. Maka jamaah terhormati, ada sebuah asar yang sangat bagus dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan bahwasanya irtahalatid dunya mudbiratan, dunia ini berpaling menjauhi kita. Wartahalatil akhirah muqbilatan, kemudian akhirat dia menghadap kita, mendekati kepada kita. Artinya semakin hari usia kita semakin berkurang, yang artinya kita semakin jauh dari dunia, kita semakin dekat dengan akhirat. Dan beliau mengatakan wa likulli wahidin minhuma banun, setiap dari kedua ini, dunia dan akhirat ini masing-masing memiliki pemujanya. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah pemuja akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah kalian menjadi pemuja dunia. Fal yauma amalun duna hisab, hari ini kita beramal dan kita tidak dihisab. Hari ini kita beramal dari amal yang salih, dari amal yang maksiat, namun Allah Ta'ala tidak menghisab kita. Allah Ta'ala tidak menghukum kita dengan dosa-dosa kita. Allah tidak menjadikan kita langsung dihukum di dunia ini atas kemaksiatan-kemaksiatan yang kita kerjakan. Wa ghadan, kata beliau, dan besok hisabun bila amal. Adapun esok di akhirat adalah hanya ada hisab saja tanpa ada amal. Maka ketika Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat berupa usia, maka marilah kita manfaatkan nikmat ini untuk ketaatan kepada
Allah Ta'ala. Baik, jamaah terhormati, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai sunnah-sunnah puasa. Dan kita kemarin sudah mengupas tentang sunnahnya puasa. Di antara sunnahnya adalah kita melaksanakan sahur. Dan sahur ini kita sampaikan kemarin, ini karena saking pentingnya sahur ini, karena sahur ini menjadi pembeda antara kaum muslimin dengan ahli kitab, maka Nabi memberitakan kepada kita agar bersahur meskipun hanya dengan 1 teguk air. Kemudian di antara sunnah dalam sahur juga disunahkan agar bersahur dengan kurma. Disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Disunahkan agar kita menghadirkan doa dalam sahur kita. Karena puasa ini adalah ibadah yang berat, maka kemudian agar Allah Ta'ala membantu kita, agar Allah menolong kita dalam ketaatan-ketaatan di dalamnya, maka kita perlu minta pertolongan kepada Allah. Kemudian di antara sunnah yang kita sampaikan kemarin juga adalah disunahkan bagi kita untuk ketika berbuka puasa, memulai buka puasa dengan sesuatu yang tidak dimasak, sesuatu yang tidak diolah. Kemudian juga disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa, dan juga disunahkan untuk berdoa ketika berbuka puasa. Jangan gara-gara sudah belasan jam tidak makan, tidak minum, kemudian langsung kalap ngambil nasi sebanyak-banyaknya, ngambil gorengan sebanyak-banyaknya, ya. Maka ini kurang disunahkan. Yang disunahkan adalah kita berdoa kepada Allah Ta'ala, berharap agar Allah Ta'ala menerima semua amal ibadah yang kita lakukan pada hari tersebut. Maka kemudian di antara sunnah dalam bulan Ramadan ini, dalam puasa ini, disunahkan pula agar kita memperbanyak sedekah dan tilawah. Ini di antara sunnah dalam berpuasa. Maka disunahkan dalam berpuasa ini, Ramadan adalah sebuah peluang, adalah sebuah waktu untuk memperbanyak amal. Maka di antara peluang kita melipat gandakan amal kita di bulan ini adalah kita memperbanyak sedekah. Dan di antara sedekah yang sangat dianjurkan oleh Nabi SAW ketika bulan Ramadan ini adalah kita memberi makan berbuka puasa bagi orang yang berbuka puasa. Nabi kita mengatakan, man fatara sha'iman falahu ka'ajrihi wa la yanqasu minhu syai'. Nabi kita mengatakan, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa, dan yang berpuasa pahalanya tidak dikurangi sama sekali. Maka alhamdulillah semalam saya ngobrol dengan Mas Alif, dengan Mas Hardo, ya, bahwasanya di sini diadakan masjid ini memfasilitasi adanya buka bersama. Ini sebuah momen yang luar biasa sekali. Ya, karena apa? Karena ketika kita membawa 1 kardus aqua ke sini, kemudian diminum oleh 40 orang, maka kita mendapatkan pahala puasa 41 hari. Kita puasa hari ini, tambahkan dengan 40 orang yang minum air aqua dari kita, maka kita mendapatkan 41 hari puasa di waktu yang hanya dalam 1 hari saja. Ini janji Nabi. Ya, Nabi mengatakan, man fatara sha'iman, barang siapa yang memberikan makanan, barang siapa yang memberikan buka puasa untuk orang yang berbuka puasa, falahu ajruhu wa la yanqas minhu syai', maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa dan tidak dikurangi pahalanya sedikit pun. Nah, ini sebuah momen yang sangat luar biasa sekali. Jadi kalau kita ingin mendapatkan Ramadan sampai ratusan kali dalam 1 tahun, maka berikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Ya, jadi kalau kita datang ke sini membawa 50 bakwan. Nah, kemudian bakwannya habis dimakan sama orang yang berpuasa, maka kita mendapatkan 50 hari puasa dalam 1 hari. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala puasa Ramadan 1000 kali, maka tinggal dikalikan saja berapa orang yang ingin kita berikan buka puasa. Dan alhamdulillah masjid ini memberikan fasilitas kepada jamaahnya dengan mengadakan iftar jamaah setiap harinya. Jadi kalau mamanya Mas Alif membawa bakwan, kemudian Mas Eka membawa lontong, Mas Hardo bawa
teh manisnya, kemudian diminum oleh dan dimakan oleh banyak orang, maka masing-masing akan mendapatkan pahala dari puasa yang sama. Jadi nggak harus mahal-mahal, nggak harus bawa nasi padang, nggak harus bawa sate padang. Yang penting kita bawa meskipun hanya dengan beberapa butir kurma saja, kita bawa kurma 1 kardus, ya ini luar biasa. 1 kardus kurma yang harganya paling 150.000, kita taruh di masjid, digunakan untuk iftar. Wah, ini bisa berhari-hari ini. Ya, dengan modal yang sedikit kita mendapatkan pahala yang sangat banyak. Nah, ini sebuah kenikmatan yang sangat besar sekali. Maka disunahkan ketika kita bulan Ramadan ini untuk berbanyak sedekah. Ya, maka ya ini Nabi SAW beliau juga mencontohkan kepada kita. Dalam bulan Ramadan dikatakan bahwasanya Nabi adalah orang yang paling, karena Nabi SAW ajwadun nas. Nabi adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan Nabi SAW beliau lebih dermawan ketika memasuki bulan Ramadan. Ya. Maka kemudian bahwasanya dikatakan Rasulullah karena ajwadun nas, karena ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Maka Nabi SAW adalah orang dari bulan Ramadan lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Jadi kalau kita sekarang nafas nggak pernah dimintai uang. Hari ini kita bernafas berapa liter oksigen, Allah tidak pernah meminta kepada kita bayaran. Maka dikatakan bahwasanya ketika memasuki bulan Ramadan, Nabi lebih dermawan dari angin yang bertiup, dari oksigen yang kita hirup. Kita berhari-hari menghirup udara, menghirup oksigen tidak pernah berbayar. Dulu pas di zaman Covid, ya, orang banyak yang sakit, beli oksigen 1 tabung berapa? 1 juta. Itu kepake berapa lama, Pak? 4 jam. Bisa dibayangkan, 4 jam bayar 1 juta. Kita 24 jam gratis. Berapa? Nah, maka Nabi SAW dikatakan bahwasanya Nabi SAW beliau lebih dermawan di bulan Ramadan. Maka dikatakan bahwasanya suatu ketika ada seorang mendatangi Nabi, seorang Arab Badui mendatangi Nabi. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya telah mengislamkan sebuah kabilah. Saya katakan kepada mereka, kalau kalian masuk Islam, maka kalian akan menjadi orang kaya. Namun, sekarang kabilah ini, yang saya islamkan ini, mereka sedang tertimpa bencana. Mereka sedang tertimpa kemarau yang panjang. Ternak mereka banyak yang mati, mereka gagal panen. Maka saya minta uang ya Rasulullah untuk diberikan kepada kabilah ini. Nah kemudian Nabi bertanya kepada sahabat Ali, ya Ali, wahai Ali, apakah ada uang di Baitul Mal? Nah kemudian Ali mengatakan, karena Ali ketika itu menjadi bendahara dari Baitul Mal, nah Ali mengatakan bahwasanya, ya Rasulullah, di Baitul Mal sekarang kebetulan sedang kosong. Nah kemudian datanglah orang Yahudi berjalan di hadapan Nabi. Kemudian Nabi bertanya, karena Nabi mengetahui Yahudi ini orang kaya, Nabi bertanya kepada Yahudi ini, wahai Fulan, bisakah saya pinjam uang? Ya. Kemudian sang Yahudi bertanya kepada Nabi, berapa yang kamu butuhkan wahai Muhammad? Maka Nabi mengatakan, saya butuh 80 miskol. Bukan miskol telepon Pak ya, tapi miskol ukuran emas. Jadi orang-orang Arab zaman dahulu mereka menghitung emas bukan dengan gram, tapi dengan miskol. 1 miskol ini 5 gram emas. Kalikan 80 berarti 400 gram emas. 1 gram emas sekarang berapa Pak? 1 juta lah ya. Berarti 400 juta. Nabi meminjam kepada orang Yahudi 400 juta, kemudian diberikan kepada orang tadi. Ini di bulan Ramadan, hanya 1 kali sedekah saja. Nabi langsung sedekah 400 juta. Maka ya disunahkan bagi kita di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak sedekah. Baik ini sedekah yang berupa makanan ataupun sedekah yang lainnya. Dan kita memberikan makanan kepada orang berbuka puasa ini nggak harus orang miskin. Nggak usah cari-cari kampung pemulung, nggak usah cari-cari kemudian tempat-tempat kolong jembatan segala macamnya, nggak perlu. Nabi membolehkan bagi kita memberikan buka puasa ini bagi orang fakir maupun orang kaya. Jadi kalau kita kita bagi-bagi buka puasa di jalan
yang mendapatkan orang kaya nggak masalah. Kita di sini ya berbagi buka puasa, iftar jama'i, maka kemudian yang makan ada orang kaya, maka kita nggak masalah, kita mendapatkan pahala yang sama sebagaimana ia kerjakan di hari tersebut. Adapun dosa yang dilakukan oleh orang tadi, maka kita nggak mendapatkan dosanya. Kita hanya mendapatkan pahala yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Kalau dia berpuasa, maka dia mendapatkan pahala. Ya, maka dan para ulama mengatakan bahwasanya di antaranya Imam Ibnu Qudamah, beliau mengatakan bahwasanya di antara amalan ya, yang Allah Taala berikan pahalanya secara langsung kepada yang bersangkutan adalah pahala puasa. Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Saya puasa adalah milikku, puasa ini untukku, wa ana ajzi bihi, maka aku yang akan langsung balas kepada yang bersangkutan. Maka kalau kita memberikan makanan kepada orang berbuka puasa, kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Kita berpuasa sendiri saja, ini pahalanya sudah luar biasa sekali. Maka ketika kita memberikan pahala, memberikan buka puasa kepada orang yang berbuka puasa, maka pahalanya akan lebih banyak lagi. Maka di antara sunnah yang perlu kita perbanyak di bulan Ramadan ini adalah memperbanyak sedekah. Kemudian, ya, di antara sunnahnya pula dalam bulan Ramadan ini adalah kita memperbanyak tilawah. Maka jangan cukupkan hanya dengan 1 lembar, 2 lembar saja. Kalau 1 lembar, 2 lembar setiap sebelum sholat dan setelah sholat, ini luar biasa. Perbanyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah sumber kemuliaan. Maka para ulama kita mengatakan bahwasanya Ramadan ini, Al-Quran ini adalah sumber kemuliaan. Maka segala sesuatu yang terhubung dengan Al-Quran, Allah jadikan menjadi mulia. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia dikarenakan apa? Dikarenakan malaikat Jibril adalah malaikat yang menurunkan Al-Quran. Umat Islam, umat Nabi Muhammad menjadi umat yang paling mulia dikarenakan apa? Dikarenakan diturunkan kepada mereka Al-Quran. Malam Lailatul Qadar atau bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Karena apa? Karena diturunkan di dalamnya Al-Quran. Bahkan para ulama menggambarkan bahwasanya kemuliaan Ramadan ini seperti kemuliaannya Nabi Yusuf dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Nabi Yakub alaihissalam, beliau memiliki 12 putra. Namun yang Allah Ta'ala muliakan, yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, yang Allah Ta'ala angkat menjadi Nabi, dari ke-12 putra Nabi Yakub ini, hanya Nabi Yusuf saja. Begitu juga dalam 1 tahun, kita memiliki 12 bulan dalam 1 tahun. Ternyata yang disebutkan dalam Al-Quran hanya 1 saja, yaitu bulan Ramadan. Bulan-bulan yang lainnya tidak pernah disebutkan oleh Allah Ta'ala. Maka Ramadan ini menjadi mulia karena adanya Al-Quran. Maka orang yang mereka dalam hatinya ada Al-Quran, pasti Allah Ta'ala akan muliakan. Sebagaimana kalau kita melihat ada kertas tercecer di atas lantai, kertasnya kosong atau ada tulisan Indonesia. Maka karena tulisannya hanya tulisan Indonesia saja, maka kita akan biarkan, kita akan abaikan. Tapi ketika kita melihat ada sebuah kertas tercecer di atasnya tertulis ayat-ayat Al-Quran, maka apa yang kita lakukan, Pak? Ambil, kita selamatkan, karena kita khawatir akan diinjak-injak, akan dihina oleh orang lain. Maka kita akan muliakan kertas ini. Ini benda yang mati, ya, yang tidak ada akalnya. Ketika berhubungan dengan Al-Quran, ini saja Allah muliakan. Allah gerakan kita untuk mengambilnya, Allah gerakan kita untuk memuliakannya. Maka bagaimana dengan orang yang mereka memiliki Al-Quran dalam hatinya, orang yang gemar dalam membaca Al-Quran, maka pasti Allah Ta'ala akan memuliakan orang tersebut. Maka Ramadan ini identik dengan Al-Quran. Maka di antara sunnah yang perlu kita lakukan dalam bulan Ramadan ini adalah kita memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, kemudian di antara sunnah selanjutnya adalah bersungguh-sungguh dalam sholat malam atau memperbanyak sholat sunnah. Maka di bulan Ramadan ini, ya, Nabi mengatakan bahwasanya pahala ibadah sunnah ini setara dengan ibadah wajib.
Maka disunahkan di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Dan di antara ibadah sunnah yang perlu kita perbanyak adalah melaksanakan sholat, terutama sholat qiyamul lail. Nabi kita mengatakan, afdhalu siyam ba'da Ramadan siyamu fi syahrillah Muharram. Maka ibadah puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan-bulan haram. Bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Maka disunahkan untuk berbanyak puasa. Wa afdhalus shalah ba'dal maktubah ay ba'dal fardhah sholatul lail. Dan salat yang paling utama setelah salat wa fardu adalah salat malam. Maka disunahkan bagi kita untuk memperbanyak salat sunnah terutama di malam hari. Jadi jangan cukupan hanya dengan 11 rakaat saja. Usahakan tambahkan dengan salat-salat yang lainnya. Karena kalau kita lihat para sahabat dan Nabi sallallahu dan para sahabat ya dahulu mereka berlomba-lomba melaksanakan salat qiyamul lail. Maka dikatakan bahwasanya ya Nabi sallallahu beliau salat berjamaah, salat tarawih berjamaah dengan para sahabat ini hanya 3 kali saja. Yang lainnya Nabi salat sendiri-sendiri. Para sahabat salat sendiri-sendiri. Nabi sallallahu beliau salat bersama para sahabat salat tarawih berjamaah yaitu pada malam ke-23 bulan Ramadan. Maka dikatakan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, perawi hadisnya mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu ketika malam 23 beliau keluar dari kamarnya, kemudian beliau ya melaksanakan salat bersama kemudian para sahabat salat di belakang beliau sampai sepertiga malam. Ya malam hari ini bulan Ramadan di agama Islam, dalam agama kita ini malam itu dimulai dari waktu maghrib sampai waktu subuh. Jadi kalau sekarang maghrib jam 6, subuh jam 5 kurang, berarti 11 jam. 11 jam dibagi 3 jam setengah kurang lebih lah ya. 3 jam setengah. Maka Nabi SAW beliau sholat sampai sepertiga malam kepada malam ke-23. Kemudian pada malam 24 Nabi SAW beliau sholat sendiri. Pada malam ke-25 Nabi SAW dikatakan oleh Abu Dzar beliau sholat sampai pertengahan malam, ila nisfil lail. Kemudian pada malam ke-27 Nabi SAW beliau sholat sampai 2/3 malam. Ya, kemudian sahabat Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, hal nafaltana, wahai Rasulullah, seandainya engkau menambahkan kembali dengan sholat yang lainnya. Sudah sholat semalam suntuk, para sahabat masih minta ditambahkan sholat lagi. Nah kemudian Nabi mengatakan ya bahwasanya man shalla ma'al imam hatta yantahi kutiba lahu sholat qiyamal lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka Allah Ta'ala menuliskan baginya sholat semalam suntuk. Jadi kalau kita sholat tarawih, usahakan kita sampai selesai sholat tarawih bersama imam. Kalau imamnya selesai sampai witir, maka selesaikan witirnya bersama imam. Kenapa? Karena mendapatkan pahala semalam suntuk. Kalau kita nggak sholat bersama imam, nggak sampai selesai witirnya, nanti saya di rumah saja jam sebelum saya sahur. Nah, ini kita nggak mendapatkan pahala semalam suntuk. Ya, jadi yang disunahkan adalah kita witir bersama imam, karena Nabi menjanjikan barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dia mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Maka para sahabat ya dahulu dikatakan bahwasanya para sahabat dahulu mereka ketika sholat tarawih itu mereka sholatnya membawa tongkat. Buat ngapain? Para sahabat karena Nabi SAW ketika beliau sholat tarawih ini beliau bacaannya sangat panjang sekali, sehingga kemudian para sahabat sampai berpegangan tongkat, sandaran dengan tongkat biar tidak capek. Ya. Kalau tiduran jatuh ya. Nah, ini para sahabat dahulu. Kemudian di zamannya Umar bin Khattab. Maka di zamannya Umar bin Khattab ketika beliau melihat ya, karena di zaman Nabi SAW, di zamannya Abu Bakar, para sahabat dahulu mereka sholatnya sendiri-sendiri. Di pojok kanan ada jamaah, di pojok kiri ada jamaah, di pojok sana ada jamaah, di tengah-tengah ada jamaah. Jadi para sahabat dahulu ketika di zamannya Nabi, di zamannya Abu Bakar, mereka para sahabat sholatnya
banyak jamaahnya. Di satu masjid banyak jamaahnya. Ini sholat tarawih ya, bukan sholat fardu. Kalau sholat fardu nanti di sana jamaah, di sana jamaah ya, bahaya. Ya. Maka ya para sahabat dulu di zaman Nabi dan di zamannya Abu Bakar, mereka sholatnya sendiri-sendiri. Di pojok sana ada sahabat Ubay bin Ka'ab, di sebelah sini ada sahabat Ibnu Mas'ud, di sana ada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Nah kemudian ya ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau kemudian melihat bahwasanya ini tidak baik. Kalau dibiarkan terus-menerus maka ini tidak baik, karena seorang mukmin ini memiliki sifat bersatu. Kalau sekarang dibiarkan seperti ini, maka nanti ke belakangnya tidak baik, ke depannya tidak baik. Nah kemudian Umar bin Khattab menyatukan kaum muslimin dengan satu imam. Kemudian dilaksanakan sholat tarawih sepanjang Ramadan dengan satu imam. Namun di zamannya Umar bin Khattab ini ternyata bacaannya masih panjang. Ya kalau Nabi dahulu sholat tarawihnya 11 rakaat, bacaannya panjang-panjang, satu rakaatnya bisa sampai 4-5 juz. Maka di zamannya Umar bin Khattab kemudian untuk agar tidak memberatkan manusia, Umar bin Khattab kemudian memilih mengumpulkan para ahli Al-Quran, dikumpulkan, kemudian didengarkan bacaannya. Maka kalau yang bacaannya cepat, diperintahkan membaca 30 ayat. Satu juz ini sekitar 100 sampai 120 ayat. Jadi sekitar membaca 2,5 lembar, 5 halaman satu rakaatnya. Kalau di sini 5 ayat. Alhamdulillah masih mending ya, 5 ayat ini. Alhamdulillah sama-sama 5 ya. Jadi di zamannya Umar bin Khattab ya diperintahkan bagi orang yang bacaannya cepat. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang bacanya seperti ini 30 ayat. Yang bacaannya pertengahan, enggak cepat, enggak lambat. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka bacaannya diperintahkan sama Umar 25 ayat. Yang bacanya pelan. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka diberitakan membaca 20 ayat. Jadi waktu durasinya hampir sama dengan di zaman Nabi, namun rakaatnya lebih banyak. Kalau kita berdiri lama, kita membaca 4-5 juz, wah ini berat. Satu rakaatnya 4-5 juz, berat. Maka kemudian sahabat Umar bin Khattab kemudian menjadikan rakaatnya banyak, namun bacaannya lebih pendek daripada di zaman Nabi. Ya, ini di zamannya Umar bin Khattab. Kemudian ketika di zamannya tabi'in Umar bin Abdul Aziz, maka dilaksanakan sholat tarawihnya sebanyak 36 di kota Madinah, dilaksanakan ya di Masjid Nabawi dilaksanakan sholat tarawihnya sebanyak 36. Karena apa? Karena mereka iri dengan penduduk Mekah. Di zamannya Umar bin Abdul Aziz, ya karena bacaannya panjang-panjang, satu rakaatnya rakaatnya bacaannya 2,5 lembar, 30 ayat. Ya, maka kemudian di zamannya Umar bin Abdul Aziz, setiap jeda 4 rakaat, setiap rakaat 2 salam, rakaat keempat ke rakaat berikutnya, maka jedanya sangat panjang. Sehingga orang-orang yang mereka semangat dalam beribadah, mereka kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah. Setelah tawaf, mereka sholat sunnah tawaf. Karena sholat sunnah di sholat tarawih di Mekah ini 20 rakaat dan sampai sekarang masih 20 rakaat, ya. Namun bedanya di zamannya Umar bin Abdul Aziz, ini jeda setiap 4 rakaatnya panjang sekali. Sehingga kemudian orang-orang yang di Mekah mereka berkeliling tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian setelah itu mereka sholat sunnah tawaf. Orang-orang Madinah nggak mau ketinggalan. Mereka iri dengan orang Mekah. Orang Mekah mereka bisa tawaf, mereka bisa sholat sunnah tawaf, maka kita jangan mau kalah dengan orang Mekah. Kemudian orang-orang Madinah di Masjid Nabawi, mereka menambahkan
2 rakaat sebagai pengganti tawaf dan 2 rakaat sebagai pengganti sholat sunnah tawaf. Jadi karena sholat di Mekah 20, berarti 4 kali 4, 16 tambah 20, 36 tambah 3 witir. Jadi di zamannya Umar bin Abdul Aziz ini sebanyak 39 rakaat. Ya, jadi ini bukan hal yang bid'ah karena ini terjadi di zaman tabi'in. Dan Nabi mengatakan khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Nabi mengatakan sebaik-baik zaman, sebaik-baik masa adalah masaku, sahabatku, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka yang terjadi di zaman mereka ini adalah dianggap perbuatan yang boleh dilakukan. Ya, jadi dan ini terjadi dengan jadi orang kalau tarawihnya 23, tarawihnya kemudian 36 tambah dengan witir 3 rakaat, ini bukan bid'ah. Karena ini terjadi di zaman salaf. Maka ini bukan perbuatan bid'ah. Ya, jadi ini karena mereka mengetahui keutamaan memperbanyak salat sunnah di zaman di bulan Ramadan ini, maka orang-orang zaman dahulu mereka berlomba-lomba dalam melaksanakan salat qiyamul lail, salat tarawih. Orang Indonesia ini orang yang paling lemah dalam salat qiyamul lail. Sudah rakaatnya sedikit, bacaannya pendek dan cepat. Nah, ini Indonesia, ya. Ini orang Indonesia seperti ini. Jadi orang Indonesia ini orang yang paling lemah dalam salat tarawih. Sholatnya milihnya 11, ya. Padahal kalau kita mau mencontoh Nabi, kalau Nabi dulu sholat yang 11 rakaat ini bacanya panjang-panjang. Kita menggabungkan dua hal, pendek, pilih yang paling sedikit, ya. Namun kalau ini nggak masalah, ya. Ini nggak masalah karena kalau kita melaksanakannya bersama dengan imam sampai salam, insya Allah kita mendapatkan pahala sholat sepanjang malam. Daripada nggak sholat, daripada keluyuran kesana kemari, mendingan sholat tarawih meskipun sedikit dan pendek-pendek, ya. Nggak masalah di sholat. Intinya bahwasanya jangan mencukupkan hanya dengan 11 rakaat saja, tambahkan dengan sholat-sholat sunnah di rumah. Jadi kalau kembali dari sini setelah witir bersama imam, tambahkan sholat di rumah apakah dengan 4 rakaat atau yang lainnya. Jadi intinya bahwasanya di bulan Ramadan ini jangan hanya mencukupkan dengan 11 rakaat saja dari tarawihnya. Maka ini di antara yang disunahkan dalam bulan Ramadan berbanyak salat sunnah. Nabi kita mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan salat qiyamul lail, salat tarawih pada bulan Ramadan dengan didasari keimanan dan mencari pahala dari Allah Taala, maka Allah Taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, kemudian di antara sunnah pula dalam bulan Ramadan ini adalah kita melaksanakan i'tikaf. Ya, apa itu i'tikaf? I'tikaf adalah ibadah kita berdiam diri di masjid untuk melaksanakan ibadah. Ya, melaksanakan ibadah. Jadi kalau cuma mindahin tidur saja di masjid, nah ini i'tikafnya belum sempurna. Datang ke masjid cuma numpang tidur saja. Nah, ini dapat pahala tapi nggak banyak, ya. Jadi kalau cuma numpang tidur di masjid, masih tetap mendapatkan pahala, tapi pahalanya nggak sebanyak orang yang dia menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Ya. Ibadahnya apa saja, Ustadz? Ya, ketika kita melaksanakan itikaf, maka ibadahnya nggak hanya sholat saja. Ya, saya sudah capek, Ustadz. Saya seharian sudah kerja. Ya, kemudian tadi saya sholat tarawih, saya rasanya capek. Saya kalau sholat lagi rasanya sudah nggak kuat. Maka sholat sunnah tarawih ini kita harus berdiri. Kita mau sholat sunnah tarawih dengan duduk pun nggak masalah. Ya, dengan duduk sila atau dengan duduk di atas kursi, kemudian kita takbir Allahu Akbar, kita niatkan sholat tarawih atau sholat qiyamul lail, ini nggak masalah. Yang penting melaksanakan sholat. Jadi ketika memasuki 10 hari terakhir ini disunahkan bagi kita untuk melaksanakan i'tikaf. Dan i'tikaf ini nggak hanya dimonopoli oleh kaum laki-laki, kaum wanita juga boleh i'tikaf, tapi dengan izin suaminya. Kalau nggak izin sama suaminya, maka dia mendapatkan pahala sekaligus mendapatkan dosa karena suaminya nggak mengizinkan. Jadi bagi seorang wanita kalau mau i'tikaf minta izin sama suaminya. Ya.
Anaknya di rumah masih punya anak kecil, kemudian langsung iktikaf. Anaknya dibiarin di rumah. Nah, ini nggak baik, ya. Iktikaf sendiri, anaknya suruh di rumah di setelin TV, ya, suruh masak Indomie tiap hari. Oh, ya. Ini nggak bagus, ya. Jadi kalau seorang wanita ini ketika mau iktikaf harus dengan izin suaminya. Kemudian ya tadi dikata untuk sunnah iktikaf ini apa yang kita kerjakan? Maka di antara sunnah iktikaf adalah kita melaksanakan sholat, membaca Al-Quran. Ya kalau sudah mengantuk, ya kalau sudah banyak membaca Al-Quran kemudian mengantuk, pindah dengan sholat. Kalau sholatnya sudah terasa berat, kemudian laksanakan dengan zikir. Karena zikir ini adalah sebuah ibadah yang sangat luar biasa sekali pahalanya. Suatu ketika ada seorang Arab Badui mendatangi Nabi, "Ya Rasulullah, ini uridu an adkhulal jannah." Wahai Rasulullah, saya ingin masuk ke dalam surga. Tetapi saya tidak punya banyak sholat, saya nggak punya banyak puasa, saya nggak punya banyak sedekah. Tapi saya ingin masuk surga, ya wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat ini bahwasanya la yazalu lisanuka radban bi dzikrillah. Kalau kamu memang nggak punya banyak sholat, kamu nggak punya banyak sedekah, kamu nggak punya banyak puasa, maka perbanyaklah zikir. Karena zikir ini sebuah ibadah yang ringan tapi pahalanya sangat besar. Nabi kita mengatakan, alhamdulillah tamla'u ma bainas samai wal ardi. Ucapan alhamdulillah yang hanya butuh 1-2 detik ini ternyata pahalanya memenuhi antara bumi dengan langit. Jarak bumi dengan langit berapa, Pak? Wallahu a'lam. Ilmuwan memperkirakan jarak antara bumi dengan matahari adalah sekitar 146 juta kilometer. Berapa jauhnya? Nggak tahu, wallahu a'lam. Ngelilingi bumi berapa kali? Wallahu a'lam, ya. Sampai Surabaya bolak-balik berapa kali? Wah, nggak tahu. Ya, pokoknya sangat panjang sekali, baru matahari saja. Sampai langit, wallahu a'lam bishawab. Jadi, ya bahwasanya dengan ucapan alhamdulillah yang sedikit saja ini, yang ringan kita ucapkan, ternyata pahalanya sangat besar sekali. Maka kalau kita maunya sudah letih dalam membaca Al-Quran, pindah ke sholat sunnah. Ya kemudian kalau sudah letih sholat, pindah ke zikir. Kalau sudah letih, zikir, tidur, nggak masalah. Ya, nggak masalah karena kalau kita niatkan tidur, kita niatkan dengan ibadah, ini akan menjadi sebuah ibadah. Jadi di antara faidah niat adalah merubah yang sifatnya mubah menjadi ibadah. Jadi kalau kita makan, kita minum, kita tidur, kita niatkan untuk ibadah, maka ini akan menjadi sebuah ibadah. Kalau kita makan, kita tidur, kita minum, nggak ada niat apapun, maka ini akan menjadi sesuatu yang mubah, menjadi sesuatu yang biasa. Tapi ketika kita niatkan untuk ibadah, ketika kita datang ke masjid karena sudah letih kerja seharian, kemudian saya niat iktikaf, kemudian langsung molor sampai dibangunkan subuh atau sahur, ya nggak masalah, kita masih mendapatkan pahala. Karena kalau kita niatkan, ya Allah, saya sudah letih bekerja seharian, ya, saya sudah letih bekerja seharian, kemudian saya besok punya kewajiban untuk mencari nafkah. Besok saya harus ke kantor, maka saya niatkan tidur saya ini agar saya besok bisa lebih fokus dalam ibadah, agar besok saya lebih bisa melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang kepala keluarga, agar saya bisa melaksanakan kewajiban saya sebagai anak buah untuk bekerja dengan maksimal. Maka saya niatkan tidur ini sebagai ibadah agar saya kuat dalam mencari nafkah untuk keluargaku, ya Allah. Maka ini juga menjadi ibadah. Ya, jadi tidur kalau kita niatkan ibadah menjadi ibadah. Jadi jangan salah ya, meskipun kita melaksanakan, kita makan, kita minum, kita tidur, ini kita niatkan dengan ibadah, maka menjadi ibadah. Kemudian di antara sunnah dalam bulan Ramadan ini disunahkan bagi kita untuk melaksanakan umrah. Maka Nabi mengatakan, fa idza jaa Ramadan fa'tamiri fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Wa fi riwayatin ta'dilu hajjatan ma'i. Nabi kita mengatakan bahwasanya jika datang bulan Ramadan, maka berumrohlah kalian. Karena sesungguhnya umroh di bulan Ramadan ini pahalanya sebanding dengan ibadah haji. Ya, kita ibadah haji ini butuh berapa hari, Pak? Ibadah haji berapa lama?
bukan 40 hari, bukan 30 hari, bukan 21 hari. Ibadah haji ini, kalau yang 40 hari ini tambah jalan-jalan ya. Kalau ibadah haji ini yang pokok adalah dimulai dari tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 13. Jadi sekitar 5 atau 4 hari. Kita bisa melaksanakannya 4 hari, bisa melaksanakannya 5 hari. Ini ibadah haji. Ini Nabi mengatakan bahwasanya umroh di bulan Ramadan ini pahalanya setara dengan ibadah haji. Kalau tadi ibadah haji ini butuh waktu 5 hari agar kita bisa hajinya sah. Ya, agar ibadah haji kita sah ini minimal adalah 4 hari, maksimal 5 hari. Sementara umroh Ramadan ini bisa kita kerjakan dengan waktu sekitar setengah hari saja atau bahkan bisa kurang dari tersebut. Namun Nabi mengatakan bahwasanya pahalanya setara dengan ibadah haji. Setara ibadah 2 jam setara dengan 5 hari. Dan Nabi mengatakan bahwasanya al-hajjul mabrur laisa lahu ilal jannah. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan hajinya diterima oleh Allah Ta'ala, maka dia mendapatkan surga. Nah, ini luar biasa sekali. Bisa kita singkat, ya, seorang mukmin ini harus cerdas. Dia harus mengetahui ibadah-ibadah, cerdas dalam beribadah. Jadi jangan cerdas hanya dalam bekerja saja. Kita ibadah juga harus cerdas. Manfaatkan waktu-waktu terbaik. Manfaatkan yang pahalanya besar. Maka di antara ibadah yang pahalanya besar adalah umroh di bulan Ramadan. Ustadz, tapi mahal. Umroh di bulan Ramadan ini harganya mahal. Paling enggak harus keluar uang 45 juta. Enggak masalah. Karena yang kita dapatkan ini lebih besar daripada uang yang kita keluarkan. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan bahwasanya umroh di bulan Ramadan sama seperti haji bersama Nabi. Maka ini sebuah keutamaannya sangat luar biasa sekali. Kita mendapatkan pahala haji seperti haji bersama Nabi. Maka ini sebuah ibadah yang perlu kita lakukan. Kalau nggak bisa tiap tahun, ya minimal 2 tahun sekali. Kalau nggak bisa 2 tahun sekali, minimal seumur hidup sekali. Usahakan agar ada 1 kali dalam seumur hidup kita ini umroh di bulan Ramadan. Ustadz, daftarnya ke siapa? Nah, nanti cari ya. Saya bukan agen travel. Saya bukan agen travel, jadi jangan tanya ke saya, Ustadz, daftarnya ke siapa? Tafadhol antum cari agen-agen travel ya. Tapi kalau antum butuh nomor travel, nanti saya punya teman yang apa namanya? Yang jadi agen travel umroh ya. Baik. Kemudian di antara sunahnya juga ya, apa namanya? Ini di antara sunah-sunah yang kita perlu lakukan di bulan Ramadan. Tadi pertama adalah kita melaksanakan sahur, kemudian kita mendahulukan berbuka puasa, buka dengan apa namanya, dengan kurma, kemudian kita memperbanyak sholat qiyamul lail, memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca Al-Quran, melaksanakan iktikaf dan melaksanakan umroh. Ini adalah ibadah-ibadah yang paling ditekankan dalam bulan Ramadan ini. Baik, kemudian kayaknya ini lumayan panjang, masih lumayan panjang ini Pak. Lanjut atau gimana Pak? Sedikit lagi ya. Baik, kemudian uzur-uzur yang membolehkan seorang tidak berpuasa. Ya, ini uzur apa saja yang membolehkan seorang tidak berpuasa, karena di bulan Ramadan ini kewajiban kita seorang mukmin ketika tidak ada uzur maka kita harus berpuasa. Maka di antara uzur yang membolehkan kita tidak berpuasa, yang pertama adalah kita melaksanakan safar. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah mengatakan barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam kondisi safar, maka gantilah puasanya pada hari-hari yang lainnya. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Maka kalau kita safar, ini diperbolehkan bagi kita untuk tidak berpuasa. Namun safar yang seperti apa? Safar yang boleh kita berbuka puasa adalah safar yang diperbolehkan di dalamnya mengqashar salat. Jadi jarak sekitar 80 kilometer. Ya, baik ini kita para ulama tidak melihat alat transportasi yang digunakan. Namun para ulama mereka menggunakan kaidah, menggunakan patokannya adalah
menggunakan patokan jarak. Ya, karena mungkin bagi sebagian orang, ya, mungkin bagi sebagian orang safar ke Bandung ini mudah. Ya, namun bagi sebagian orang safar ke Bandung, jarak Bekasi Bandung sekitar 100 kilo lebih, maka sudah boleh untuk tidak berpuasa, boleh mengqashar salat. Maka kalau umpamanya ada orang safar ke Bandung, ya, kemudian dia tidak berpuasa, maka ini diperbolehkan. Kenapa? Karena ini sudah memenuhi kriterianya. Kriteria orang tidak berpuasa adalah dia melakukan safar sejauh sekitar 80 km. Ya. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwasanya boleh bagi seorang untuk mengqashar salat, boleh bagi seorang untuk meninggalkan puasa. Beliau mengatakan mabaina Makkah wa Jeddah. Perjalanan antara sekitar kota Mekah dengan kota Jeddah, wa baina Makkah wa Thaif, dan Mekah dengan kota Thaif, wa baina Makkah wa Asfan. Ini jaraknya adalah minimal sekitar 80 km. Maka ini adalah perjalanan atau safar yang diperbolehkan untuk berbuka puasa. Namun, ya, tentunya mana yang lebih utama antara kita melaksanakan puasa ketika safar atau kita meninggalkan puasa ketika safar? Yang lebih utama adalah yang lebih mudah untuk kita. Ya, kalau memang kita orangnya adalah anak jalanan. Anak jalanan di sini maksudnya adalah suka berkendara jauh. Supir, ya. Supir ini sudah terbiasa dengan perjalanan jauh. Maka kalau memang puasa ini tidak memberatkan baginya, maka ketika dia memasuki Ramadan, maka diwajibkan baginya untuk berpuasa. Tapi kalau namanya Pak Makmun mau nyopir, ya, dari Bekasi ke kemana Pak? Pulang kampung, ya, ke Kebumen. Ya, kemudian karena nggak biasa perjalanan jauh, maka kemudian ya karena yang memudahkan bagi Pak Makmun adalah berbuka puasa, maka yang afdal adalah berbuka puasa. Jadi jangan paksakan untuk berpuasa. Karena dahulu para sahabat Nabi ketika mereka safar bersama Nabi, mereka ada di antara mereka yang berpuasa, ada di antara mereka yang tidak berpuasa. Jadi puasa dan tidak puasa di bulan Ramadan ini ketika safar, ini hukumnya adalah diperbolehkan. Ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, saya ini orang yang suka safar, saya orang yang suka jalan-jalan, dan saya ingin berpuasa." Maka Nabi mengatakan, maka puasalah kamu. Ada seorang lagi bertanya, "Ya Rasulullah, saya orang yang jarang berjalan-jalan, saya orang yang jarang safar. Kemudian saya ingin safar di bulan Ramadan ini, maka saya khawatir puasa ini memberatkanku." Maka Nabi mengatakan, "Maka fal tuftir." Maka buka puasalah kamu, jangan berpuasa. Jadi safar ini boleh kita berpuasa, boleh tidak berpuasa. Mana yang ringan untuk kita, maka kemudian kita ambil hal tersebut. Karena ini sebuah rukhsah dari Allah Ta'ala. Dan Nabi kita mengatakan bahwasanya innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah tuh suka apabila diambil keringanannya, sebagaimana Allah Ta'ala suka juga dilaksanakan kewajiban-kewajibannya. Jadi kalau kita memang kuat berpuasa ketika safar, maka puasa lebih baik untuk kita. Kalau memang kita tidak kuat, kita bisa mengukur diri kita, maka kita kemudian meninggalkan puasa ini juga diperbolehkan. Kemudian kapan seorang musafir dia mulai berbuka puasa? Apakah ketika sebelum safar? Mamanya Mas Alif mau pulang ke Boyolali, kemudian nanti saya mau berangkat jam 9, jam 6 pagi sudah makan. Ini nggak boleh, ya. Jadi kapan mulai boleh makannya, mulai boleh berbuka puasanya adalah ketika sudah melaksanakan safar. Jadi kalau baru niat safar saja, saya mau berangkat, mau pulang kampung nanti jam 8, maka jam 6 belum boleh makan. Kenapa? Karena dikhawatirkan dikhawatirkan tidak jadi safar, sehingga kemudian dia berbuka di bulan Ramadan tanpa ada uzur. Maka kalau kita mau safar, ya, tapi kalau safarnya sebelum subuh, maka kita boleh makan
kapan saja. Tapi kalau safarnya setelah melewati waktu subuh, maka kita belum boleh makan, dan kita ketika sebelum subuh ini kita berniat untuk berpuasa di hari tersebut. Baru boleh makan ketika kita sudah melakukan perjalanan dalam safar kita. Mafhum insyaallah ya? Baik, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk semuanya. Saya cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.